Okay, the next speakers from Faculty of Computer, Pancasila University. Please welcome. Tes. Hello everyone. Selamat pagi semuanya. Karena di sini kebanyakan orang Indonesia, jadi kita campur-campur aja pakai bahasa Indonesia ya. Hello everyone. How are you? I hope everyone is in a good health and may our country in the best safe for disaster. Let me introduce myself and my team actually. So this is my lecturer, Mr. Riza Dharma Putra, and my friend Syakwil Mainareda and Muhammad Asif. So we are from Faculty of Communication in Universitas Pancasila. So sebelumnya kami di sini akan menjelaskan program yang sudah kami laksanakan mengenai mitigasi bencana. Tapi ini berkaitan dengan KKN. Karena di Indonesia ini beberapa kampus itu sudah melaksanakan KKN. Jadi kami melaksanakan KKN ini dengan program mitigasi bencana yang kami lakukan di desa. Khususnya di desa daerah Bogor, Jawa Barat. Langsung aja mungkin kepada Mas Rija selaku dosen dan ketua dari program kerja mitigasi bencana ini dipersilahkan untuk menyampaikan gimana nih pelaksanaan program kerja mitigasi bencana yang dilakukan di Desa Kiarasari. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Riza Dharma Putra. I'm lecturer Communication Faculty, Universitas Pancasila Jakarta. Jadi saya berdiri di sini. Maybe I will mix in bahasa and English, of course. Tapi saya lihat sebagian besar berbahasa Indonesia. Kami sebenarnya nanti akan disimpulkan lagi in English. Tapi sederhananya program ini ya adalah program KKN. Saya sebenarnya basicnya itu adalah ilmu komunikasi. Nah, di dalam ilmu komunikasi, in communication science, ada namanya communication disaster. Nah, cuma permasalahannya bahasa-bahasa kebencanaan itu adalah bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat di level grassroots. Di tempat saya melaksanakan kegiatan ini di Kabupaten Bogor, distrik subdistrik Sukajaya, di bawah Taman Nasional Gunung Salak Halimun. Nah, kegiatan yang kami lakukan tadinya hanya sekedar pengabdian masyarakat biasa, community service. Setelah kami melaksanakan kuliah kerja nyata, student service, tapi bukan KKN Desa Penari ya. Ya, ini KKN Desa Kiarasari, sehingga kami beranggapan bahwa ternyata masyarakat punya kesadaran cuma belum diaktualkan. Saya percaya betul ada beberapa pepatah Sunda ya. Kalau saya boleh mengutip pepatah Sunda. Ya, ini kira-kira terjemahannya. Gunung Kayuan, Lampung Awian, Lebak Sawahan, Legok Balongan, Datar Imahan. Nah, ini bahasa Sunda kalau kita terjemahkan secara bebas adalah
gunung itu harus ditanami kayu, ya, yang curam itu ditanami bambu, yang di bawah itu dijadikan sawah, cekungan itu dijadikan kolam, dan pemukiman datar itu dijadikan perumahan. Dari apa yang disampaikan oleh masyarakat, sebenarnya masyarakat di sana percaya bahwa tidak semua tempat itu bisa dibuat rumah. Tidak semua tempat itu bisa kita bangun bangunan. Ya, seperti itu. Sehingga atas dasar itu saya berpikir kita akan buat kegiatan yang modelnya dengan kuliah kerja nyata. Dan akhirnya peta yang ada di sini adalah peta kolaborasi. Jadi ini bukan orang ahli argis yang buat, ya. Jadi yang buat adalah teman-teman mahasiswa, saya menerbangkan drone, kemudian kita olah, semua belajar pakai tutorial dan belajar sendiri, dan alhamdulillah bisa bersama warga untuk menentukan titik. Jadi peta jalur evakuasi ini kita buat seperti ini, ya. Ini adalah upaya yang dibuat. Jadi dasarnya sebenarnya dari kegelisahan warga di sana bersama mahasiswa, dan yang bantu kami menitiki ini bukan mahasiswa semua, tetapi pemuda atau Karang Taruna di RW 4 Pasir Pari ini. Ya, jadi lesson learn yang bisa saya sampaikan bahwa ternyata sebenarnya justru masyarakatlah yang memelihara kearifan-kearifan untuk menjaga semesta ini. Ya, justru kebijakan-kebijakan pengambil kebijakan itu yang kadang menggugurkan jeripaya atau langkah-langkah taktis dari pemerintah, masyarakat. Nah, ini contoh peta, ya, you can see the mapping of mitigation in RW 4 Pasir Pari. Ini kita ambil pakai drone, ya, pakai drone, punya laboratorium komunikasi. Jadi drone yang karena kami backgroundnya in communication studies, drone itu tadinya tujuannya untuk ambil gambar secara audiovisual. Tapi ternyata setelah saya pelajari itu bisa dibuat untuk foto udara. Hasilnya seperti ini, titik-titik kita menggunakan GPS yang menitiki itu warga dan mahasiswa. Kita diskusi bersama karena ternyata sebelum kami datang, ketua RW-nya, the head of RW 4 itu, kalau ada bencana atau hujan lebat selama 1 jam, maka yang terjadi dia akan keliling rumah warga untuk memberitahu secara door to door. Tolong siap-siap, sudah 2 jam hujan. Seperti itu. Nah, setelah kita buat seperti ini, barulah pelan-pelan ada kesadaran untuk berkomunikasi secara cepat. Kendalanya di sana, ketika hujan deras, sinyal hilang. Nah, ini juga menjadi tantangan, sehingga kita buat seperti ini. Ya, jadi itulah yang kami buat. Nanti teknisnya, ya, the technically method, my student will explain to us how they engage the people in the village to make the map, to make the evacuation route, ya, supaya mereka bisa tetap bertahan. Dan termasuk juga including we make a siren, ya, tower to explain, ya, for the community if disaster atau bencana itu, tanah longsor misalnya, karena di sana itu tanah longsor itu bisa terjadi. Nah, tahun ini alhamdulillah kami dapat bantuan, Bu Titi mungkin saya sampaikan juga, fakultas kami itu mengajukan program kreativitas Kampus Merdeka terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan salah satu hal yang menjadi best practice adalah kegiatan ini, sehingga kami didorong untuk membuat aplikasi dan bekerja sama dengan stakeholder lain. Saya senang sekali bisa hadir di sini, bisa kerjasama untuk menyempurnakan yang kita sudah buat, karena biar bagaimana kami hanya bidang komunikasi, ketika ini disorot dalam berbagai multi pihak, saya pikir ini bisa jadi lebih kuat. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Oke, terima kasih Mas Riza. Tadi sudah diberikan penjelasan singkat mengenai program yang sudah dilaksanakan di sana. Tapi di sini ada teman saya, Sakwil Mainareda, yang kebetulan
kami bersama-sama dengan teman-teman lainnya, sekitar 9 orang lainnya, kami bersama-sama melakukan program mitigasi bencana ini dengan bantuan warga pastinya. Jadi kami tidak datang ke sana mengatasnamakan mahasiswa membuat program, itu tidak. Tapi balik lagi, semuanya ini bareng-bareng dengan masyarakat karena menggunakan metode PRA. Nah, mungkin teman saya Sakil Mayana Reda bisa jelaskan teknisnya gimana nih? Teknis di lapangan gimana caranya sehingga program ini bisa terjadi, bisa sampai akhir dan menggandeng masyarakat. Jadi kita sama-sama, bukan membina desa tangguh bencana di sana, tapi bareng-bareng dengan masyarakat karena masyarakat di sana sudah memiliki ilmu mengenai mitigasi bencana ini. Mungkin Sakwil bisa dijelaskan gimana teknis lapangannya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Perkenalkan, saya Sakil Mayana Reda. Kebetulan kita juga saat melakukan kegiatan KKN, kita tuh satu tim kita bersepuluh. Tapi karena program kita bukan hanya mitigasi bencana ini, tapi ada beberapa program lainnya. Jadi alhamdulillah semua sukses, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Yang pastinya pertama yang kita lakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi yang kita lakukan itu pendekatan diri kepada masyarakat sekitar, pendekatan diri kepada stakeholder dari yang berkaitan. Yang terutama adalah kepala dusun, Pak RW, Pak RT, dan pemuda. Pemuda di sana alhamdulillah sangat antusiasnya tinggi. Teman-teman kita juga akhirnya bisa melibatkan dari berbagai macam sisi. Dari sosialisasi pendekatan kita masuk ke ranah agama. Setiap beberapa hari tertentu ada pengajian rutin, kita hadir di pengajian rutin sekaligus mendekatkan diri ke Tuhan dan juga kita mendekatkan diri ke lingkungan sekitar. Dari acara keagamaan tersebut kita juga menjelaskan apa sih yang akan kita lakukan dan apa sih yang mereka butuhkan. Kita nggak kucuk-kucuk datang gitu. Datang dengan membawakan suatu program, ternyata program yang kita bawa tuh nggak cocok gitu. Akhirnya kita harus melibatkan secara ide dan sampai ke pelaksanaan hingga teknis kita diskusikan terus-menerus. Dari sosialisasi, akhirnya kita menemukan ide. Oh, tadi yang disampaikan oleh Mas Riza, akhirnya diketuk setiap hujan 2 jam diketuk setiap pintu rumah oleh Pak RT. Akhirnya kita mencari tahu apa nih yang dibutuhkan oleh kampung ini. Apa yang dibutuhkan kampung ini agar Pak RT bisa lebih efektif dan efisien. Dan akhirnya kita sepakat, oke, kita coba mencari beberapa titik untuk membuat tiang sirine. Oke, kita buat juga pas lagi ngobrol-ngobrol, kita juga nemu. Setelah ngobrol-ngobrol kita juga nemu beberapa data dari 300 kepala keluarga. Data-data yang disimpan hanya ada di plastik bag. Kartu keluarga, ijazah, akte tanah, itu hanya disimpan di plastik bag. Plastik bag disimpan di dalam tempat yang sulit terjangkau. Dari obrolan-obrolan bersama warga, kita juga akhirnya memutuskan kita harus mencari sumber dana untuk pengadaan map holder. Alhamdulillah map holder juga berhasil disukseskan dengan bantuan Mas Riza dan beberapa pihak lain. Map holder disukseskan, dari data tersebut kita observasi 300 semuanya kita bagikan semua kepala keluarga. Dan setelah itu kita akhirnya menentukan titik-titik evakuasi daerah-daerah rawan, sangat rawan dan yang tidak rawan kita tentukan berdasarkan foto drone. Dari foto drone ini juga kita melibatkan dari rekan Mas Riza juga dari BNPB. Kita melibatkan tenaga ahli untuk tanah. Ada beberapa titik yang ternyata nggak pantas untuk dijadikan titik kumpul gitu. Titik kumpul yang udah kita tentukan, wah ini cukup untuk beberapa RT, untuk beberapa kepala keluarga. Ternyata nggak cocok karena tanahnya juga rawan. Pelibatan itu sangat
membantu dan akhirnya kita juga mencari tahu untuk kepemilikan tanah bersama RT RW dan juga bersama pemuda kita menentukan arah-arah jalan untuk agar supaya ketika ada bencana yang tidak kita inginkan mereka secara naluriah bisa selamat dan bisa tanpa ada kecelakaan kecil misalnya kepleset atau saat terjadi tanah longsor atau gempa itu nanti genteng ambrol akhirnya kena kepalanya, kita mencari jalur-jalur yang akhirnya kita rekomendasikan. Dibagi menjadi 3, ada jalan utama, jalan lokal, jalan kecil, dan gang. Dari situ kita putuskan untuk menentukan 1, jalur evakuasi. Jalur evakuasi itu jalur yang kita anjurkan untuk jalan sampai ke titik kumpul. Jalan-jalan kecil itu sangat berbahaya tentunya karena kita nggak bisa menampilkan fotonya, itu hampir 90 derajat, itu tangga. Dan itu tangga itu penuh dengan lumut. Nah, jalan-jalan itu secara naluriah, mereka yang sudah tumbuh besar di sana, itu bisa gitu. Tapi karena kita merekomendasikan jalur evakuasi yang tepat, akhirnya mereka juga sepakat dari warga untuk menerapkan jalan tersebut. Setelah dari penentuan titik-titik ini, kita akhirnya memproses beberapa titik, ada berapa rumah, dari hunian RT 1, ada RT 2, RT 3, dan ada berapa kelompok rentan, ada berapa yang tinggal sendirian. Nah karena kita menggunakan rural participant RPA lah ya, bisa disebutnya saya juga lupa maaf. Dari RPA tersebut dan juga ada RRA ya? Iya, sorry. Dari RRA, akhirnya kita juga melibatkan pemuda desa di sana untuk menyepakati kelompok-kelompok rentan ini ketika ada bencana, siapa yang bertanggung jawab untuk membimbing sampai akhirnya ke titik kumpul. Karena kita berdasarkan juga berbasis komunitas, semuanya harus terlibat, tetangga maupun stakeholder tertinggi misalnya Pak Dusun atau siapapun itu jangan sampai akhirnya cuek aja gitu, dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena beberapa dari warga sekitar yang di sana ketika ada bencana mereka hanya ingin menyelamatkan harta-harta yang sifatnya itu material. Misalnya ingin menyelamatkan TV, ingin menyelamatkan kulkas atau lainnya yang ada nilainya. Tapi mereka lupa untuk menyelamatkan surat-surat berharga gitu. Nah dari situ juga akhirnya kita menentukan pembagian map dengan edukasi, penempatannya itu strategis. Kita juga memilih warna oranye ya. Mau warna oranye agar supaya map tersebut gampang terlihat dan ketika itu tertinggal pun map itu kita pilih juga tahan air. Karena di sana potensinya itu bahayanya longsor. Jadi ketika tertimbun tanah pun data-data pribadi mereka masih aman. Setelah distribusi dan semua kegiatan yang kita lakukan, yang pastinya kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari masyarakat sekitarnya sendiri. Karena kita menjalankan kegiatan tersebut, masyarakat sekitar yang meminta gitu. Kita dari cerita-cerita akhirnya kita menentukan suatu ide, oh kita bisa melakukan ini. Akhirnya dari hasil temuan kita, pengolahan data bersama warga, kita menentukan lokasi sirine ada 2. Dari total titik pelang kita ada sekitar 12. Dan hunian RT 2 dan 3 ini sebenarnya petanya itu bisa lebih luas. Tapi karena yang rawan sekitar ini, akhirnya kita fokuskan di RT 1, 2, dan 3 ini. RT 1 itu masih ada arahnya lebih jauh ke sana. Mungkin arah ke lampu sana. Sangat luas. Dan titik yang di sana itu tergolong aman, akhirnya kita crop dan kita perkecil segini. Kurang lebih seperti itu untuk teknisnya, yang pasti kita berkolaborasi yang utama. Sekian, terima kasih, kembalikan ke Mbak Putri. Oke, terima kasih Sakwil dan Mas Rija sudah menjelaskan sedikit mengenai program yang telah kami laksanakan di Desa Kiarasari. Jadi ini ya tadi sudah dijelaskan dan sini sudah ada keterangan mengenai tanda-tanda dari
simbol-simbol yang ada di gambar tersebut. Nah, saya mungkin akan meringkas dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin kalau tadi dalam bahasa Indonesia ada beberapa yang tidak paham gitu ya. Nah, jadi saya akan meringkas dalam bahasa Inggris. Oh, oke, silakan kalau ada yang mau ditambah. Iya, saya tambahkan sedikit sebelum dijelaskan secara ini in English. Jadi memang saya dengan terus terang saya terima kasih dengan terutama buat Bu Titi yang mengajak kami ke sini dan juga alhamdulillah juga ikut untuk forum yang di sebelah yang di utama. Poin saya sebenarnya adalah karena mungkin saya basicnya ilmu sosial ya. Saya melihat manusia itu dengan kebudayaannya. Jadi ini sejalan dengan kerangka Sendai juga sebenarnya. Nah, saya berharap dengan forum ini kita bisa bertukar gagasan bagaimana memperkuat masyarakat itu. Yang sebenarnya mereka itu sudah punya pengetahuan itu. Kita tidak boleh memandang bahwa mereka botol kosong. Jangan-jangan mereka jauh lebih arif dari kita. Ya. Saya kebetulan sebelum ini juga riset terkait dengan kearifan lokal. Bagaimana mendorong identifikasi kearifan lokal untuk meningkatkan disaster literasi, literasi kebencanaan. Ya. Dan saya menemukan ini temuan yang masih saya akan eksplor sederhananya, hampir di setiap daerah yang sudah dipetakan BNPB daerah rawan, ya, ternyata mereka punya cerita-cerita, legenda-legenda yang ada kaitannya dengan kebencanaan itu. Mulai dari cara membangun rumah dan lain-lain. Poin saya adalah jangan-jangan memang masyarakat di zaman dahulu itu sudah paham, mereka sudah tahu betul bahwa situasi di tempat mereka itu seperti itu, rawan, tapi mereka bersahabat dengan membangun teknologi di waktu itu sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita bisa katakan barangkali korban tidak seperti yang terjadi sekarang. Di Kiarasari ini ada orang tua ngomong, saya menyesal membuat rumah beton. Ya. Kenapa? Karena dulu rumah-rumah orang Sunda itu juga dari kayu, ya, apalagi para kolot itu dia tinggal di rumah kayu. Dan ketika bencana terjadi cuma goyang, ya, seperti itu. Nah, saya pikir ini memang perlu kerja multi pihak. Saya senang bisa hadir di sini, bisa kita kolaborasi tadi yang penampil pertama bicara tentang teknologi, saya pikir itu juga penting, ya, dari ilmu sosialnya, dari etnografinya, tentu dari teknologinya, sehingga betul-betul bisa kuat. Dan saya berharap Indonesia ini bisa menjadi role model yang luar biasa, bagaimana supaya kita bisa mendorong agar sustainability terhadap program penanggulangan, ya, GPDRR ini, ya, ini bisa lebih baik. Dan terima kasih sekali lagi, ya, nanti saya serahkan kepada moderator untuk menyimpulkannya. Saya pikir itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Rija. Ya, memang benar ya, di beberapa daerah yang lain seperti di kampung saya, bahkan di Padang, itu saya pernah penelitian di sana, gimana orang zaman dahulu membangun atap rumah gadang itu dengan bentuk seperti itu tidak hanya untuk hiasan semata, tapi karena untuk menopang bangunan agar tidak terkena gempa, jadi hanya goyang. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya memang tadi membuktikan bahwa orang zaman dahulu lebih bijak dalam menghadapi bencana gitu ya. Oke, saya akan meringkas apa yang telah dijelaskan oleh Mas Riza dan Syakwil tadi ya. It's about improving disaster literacy with community-based disaster risk reduction in Kiarasari Village, Bogor Regency, Indonesia, based on student community service approach. Kampung Pasir Pari, Kiarasari Village, Sukajaya District, Bogor Regency, West Java Province, Indonesia, is one of the village prone to disasters, especially landslide. The most vulnerable area is Kampung Pasir Pari. This is Kampung Pasir Pari. The 300 households in the area have a low level of disaster literacy. However, with the disaster risk reduction program based on the disaster literacy community, the community began to increase.
The community, which is coordinated by the RW and RT HIT, together with Pasir Pari youth and KKN students from Pancasila University, map disaster vulnerability, map disaster literacy of residents, map mitigation maps, map disaster-prone maps for important archive, install evacuation route instruction, and install disaster early warning sirens. Is part of the implementation of KKN where student and lecturer provide internal assistance as part of independence learning program on independent campus for 3 months MBKM. This activity was able to increase the understanding of the residents of Pasir Pari about hazard and risk of disaster in their area. With the participatory rural appraisal method, this research success in realized collaboration between students and researchers, as well as village officials to reduce disaster risk in Pasir Pari. The data collected through GIS mapping and focus group discussion were then used as the basis for making disaster evacuation maps, mitigation maps, and later disaster pocket books in Sundance language. In the future, this method will continue with Village Connect that produce Perda, peraturan daerah, village law about disaster reduction based on community. Jadi singkatnya, di sini kami mengajak masyarakat bersama-sama dengan masyarakat karena kami merasa bahwa masyarakat memiliki ilmu pengetahuan mengenai mitigasi bencana ini. Dan akhirnya ujung dari maksud kami adalah nanti akan bersama-sama dengan pemerintah desa tersebut untuk membuat peraturan daerah, peraturan desa maksud saya, village law-nya. Nah, jadi sekian dari maksud penjelasan program kami mengetahui mitigasi bencana. Apabila Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian di sini ada yang ingin sharing, nanti kita bisa sharing bersama mengenai mitigasi ini karena itu tadi basic kami adalah ilmu komunikasi sebenarnya, makanya kami menggait konsultasi dari BNPB untuk membantu kami bersama-sama dalam menyukseskan program ini. Kami harap rekan-rekan Bapak dan Ibu di sini bisa bersama-sama membantu kami juga untuk melanjutkan program ini, bahkan nggak hanya di Desa Kerasari, tapi di desa-desa lain. Oke, sekian dari kami, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Mohon maaf apabila ada maksud yang belum tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.